Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3, yaitu rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan rekan sejawat saya, nama saya Rani Handajani, dan rekan sejawat saya Mas Budi, SPD dari SDN Rambutan 05 Pagi. Di sini kami akan melakukan tahapan supervisi akademik. Tahapan pertama yaitu pra-observasi. Selamat mengikuti. Begini Pak, Ya. apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Kurangnya sama juga ya. Iya, alhamdulillah. Kurangnya dan keluarga sehat selalu. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Di siang hari ini ya Pak, tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah. Nah ini nih Pak, kebetulan besok Bapak kan akan supervisi akademik nih Pak ya. Nah gimana nih Pak persiapannya sejauh ini Pak? Kalau yang namanya sudah biasa ya kita mengadakan kegiatan pembelajarannya, saya kira tidak jauh dari hari-hari yang sudah Gitu ya, kita latih kemarin-kemarin. Cuman kalau memang ada semacam tuntutan yang harus lebih, paling tidak ya sedikit lebih optimal lah, lebih fokus gitu. Mudah-mudahan. Nah di situ kira-kira untuk besok tujuan pembelajaran untuk peserta didik apa nih Pak? Tujuan Kalau pembelajaran? kalau melihat dari materi untuk kegiatan besok sih masih ada kaitannya sih Bu dengan pelajaran kemarin, yaitu terkait dengan bermain peran. Kebetulan di situ ada materi dongeng hewan, yaitu anak gembala dan serigala. Di hari yang kemarin itu sudah, ini supaya rata ya dari kelompok-kelompok itu karena waktunya terbatas, sehingga nanti diteruskan hari ini yang nanti bersama itu bisa melihat dan gitu. Jadi tindak lanjut istilahnya. Nah, Intinya anak terbiasa apa ya, bisa bermain peran. Seperti apa sih gitu kan ketika dia bermain peran kemudian di hadapan teman-temannya. berarti itu pengelompokan ya Pak? Ada, saya bagi ada 3 kelompok, bisa 3 kelompok. Berarti nanti bergantian gitu ya, kelompok 1, Nah. kelompok 2, kelompok 3 ya Pak? Yang kemarin itu memang apa ya, yang sudah maju tanpa ada persiapan, artinya hari itu juga kan. Tapi kalau hari yang akan datang hari ini berarti ya itu ada diumumkan sebelumnya persiapan. Jadi mudah-mudahan anak nanti ketika bisa bermain peran itu dalam badan sudah siap. Paling tidak dihafal tuh teks-teksnya. Gitu kan. Kalau kemarin kan masih lihat buku, ya. Jadi ketika pembelajaran ini anak lepas buku. Jadi bagaimana bahasa anak ketika menyampaikan dialog-dialog di ceritanya. Nah, kan tadi Bapak bilang ada diskusi kelompok, nah itu pengelompokan kelompoknya berdasarkan apa ya Pak? Ada apa berdasarkan random aja saya, apa berdasarkan tingkat kemampuan anak, itu dikelompokkannya berdasarkan apa ya Pak? Untuk mempermudah sih kalau saya berdasarkan ini Bu, karena di kelas itu sebenarnya bisa dikondisikan sih mau seperti apa ya. Iya. Kebetulan kelas ini kan siang, pagi dan sore ya. Jadi kita ngikutin yang pagi Bu. Kebetulan lulus 3 ya udah saya ikuti yang pagi gitu. Jadi per baris di situ ada 3 baris. Jadi 1 baris 1 kelompok berarti ada 3 kelompok. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira kalau kayak gitu pengelompokannya berdasarkan apa Pak? Ya berarti dari tempat duduk aja. Tidak ada klasifikasi khusus anak yang pinter, sedang, kemudian rendah. Jadi malah justru dengan seperti itu apa ya? Anak itu bisa apa ya, bersama-sama untuk mengikuti kegiatan itu. Ya. Jadi kita mencoba sampai di mana tanpa ada klasifikasi pembagian ini kelas-kelas yang pinter, sedang, kemudian bawahnya Jadi random aja.
random ya, semacam itu random. Nah, kira-kira nih Pak, nanti untuk besok kira-kira ada nggak sih kendala Pak? Mungkin di pembelajaran sebelumnya gitu. Kendala apa nih yang untuk besok gitu Pak, yang mungkin akan ditemukan gitu? Kalau mengacu dari kegiatan kemarin ini kan sifatnya berarti tidak lanjut ya, lanjutan bagi yang belum tampil. Itu sih kemarin ada, pastinya ada, karena serta-merta waktu itu apalagi bermain peran, seorang anak kan baca aja kadang-kadang masih ada yang terbatas, kemudian nanti baru dengan ekspresi, intonasi, ungkapan yang pas ya, dia sebagai apa kan gitu kan. Itu kan ada macam-macam, ada pengembala sendiri, tuan pengembala, terus ada orang kampung 1 sampai 3, itu kan masing-masing punya peran. Nah, diharapkan pertemuan ini insya Allah lah, karena sudah dikasih tahu sebelumnya, dia akan berperan dengan optimal mudah-mudahan. Satu cerita sama untuk 3 kelompok ya, bermain Iya, peran ya. yang cerita satu, kan nanti dari kami guru itu bisa menilai di antara anak itu yang kira-kira ya bisa dikatakan menguasai ya cerita itu, kemudian bisa mengekspresikan intonasinya. Yang di sini kan titik tekannya itu lebih kepada ungkapan. Jadi dialog. Kalau yang seumpamanya dikondisikan seperti ceritanya ya sepertinya nggak bisa, karena di situ menceritakan serigala gitu kan, kemudian anak pengembala gitu kan. Ini hanya sebatas ungkapan bagaimana seorang anak pengembala mengungkapkan seperti apa, peristiwa apa. Jadi sesuai dengan peristiwa aja gitu. Ungkapan, titik tekannya ke pengungkapan. Terus ada nggak sih Pak bantuan dari ketua kelompoknya untuk nanti gitu ya, supaya bisa berjalan tuh bermain perannya dengan lancar? Jadi ada kolaborasi nggak sih Pak dari peserta didiknya sendiri? Maksud saya Bapak minta tolong bantuan siapa gitu? Oh gitu. Kalau temannya gitu. Kalau itu berarti ketua kelompok bagaimana bisa mengkondisikannya. Ya kalau teman-temannya dari satu kelompok itu supaya bagaimana berperan aktif sehingga tampilan untuk bermain peran itu ya agak baik gitu kan, karena sudah sebelumnya dicoba gitu kan, dilatih, kemudian dimusyawarahkan dengan ketua kelompok itu. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan apa nih Pak dari strategi yang ingin dikembangkan Pak? Kira-kira apa nih Pak untuk besok? Iya. Strategi pembelajaran. Strateginya itu ya banyak ya, diantaranya jelas secara umum itu ya dengan komunikasi ya, selama kita mengkondisikan anak gitu kan untuk bermain peran itu, kemudian anak itu bisa mengambil semacam hikmah atau arti daripada cerita itu, sehingga mudah-mudahan anak itu bisa mental anak ataupun anak itu bisa mengikuti cerita di balik itu, karena cerita di dalam anak gembala dan serigala itu cerita bagaimana seorang anak itu bertanggung jawab. Jadi di situ ada semacam, kalau dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan itu ya sebenarnya banyak itu tadi, bagaimana anak nanti bisa mengikuti selama dia berperan ya, dalam latihan bermain peran. Jadi Bapak ingin anak itu bisa percaya diri ya nanti ya di sini. Ada semacam percaya diri. Dengan dia tampil itu kan sudah anak itu akan teruji mentalnya ya, gitu kan. Apalagi ditonton, ditambah dia bisa mengekspresikan layaknya seorang ya kayak pengembala, dia bisa bagaimana intonasi seorang pengembala di situ ya, sesuai dengan peran. Oh iya, berarti Bapak perlu mengkondisikan kelas juga ya, dan mengkondisikan kelompok juga ya untuk persiapan besok ya Pak ya. Oh iya. Jadi untuk pelaksanaan besok insya Allah ya diharapkan lebih optimal dari yang hari ini berarti Bu ya. Jadi hari yang sesudahnya. Yang sudah kan kita ambil ya, karena dalam tahap pertama udah siapa aja gitu kan, ditunjuk dalam keadaan tidak siap, artinya lihat buku loh. Dan pertemuan besok itu ya anak
anak tidak melihat lagi, ya kan? Jadi dia hafal bagaimana dia berbicara atas nama anak gembala, kemudian bagaimana dia bicara atas nama orang kampung pertama, kedua, dan ketiga, ya kan? Kecuali satu kali dari penampilan itu bermain peran hanya narator, kan istilah narasinya tuh, narasi itu nanti dibaca sama anak itu, salah satu anak itu udah narator, jadi membacakan narasi cerita itu. Jadi kalau yang ini lihat mau tidak mau, kalau dihafal kan saya kira nggak bakal terbatas, apalagi yang namanya anak kan tidak bisa persis ya, saya kira itu. Jadi insya Allah dalam keadaan dia siap, bagaimana dia bisa mengutarakan, mengomunikasikan ya, itu antar teman di dalam bermain peran. Ini ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan mungkin dari untuk persiapan besok nih, apa sudah matang sekali persiapannya? Kalau matang atau tidak matang sih tergantung anak ya. Kendati pun kita sebagai guru untuk persiapkan ini kan misalkan untuk besok nih hari ini, anak paling tidak mulai dihafal teksnya gitu kan, sesuai dengan peran dia gitu. Ya mudah-mudahan sih hasilnya sesuai dengan harapan. Ya jelas kembali lah, apalagi ini binatang anak ya. Itu beda dengan mereka-mereka yang sudah dewasa. Keterbatasan pasti ada keterbatasan. Tapi paling tidak satu di situ dia punya mental ya, bisa berani di depan, kemudian bisa menyampaikan ya isi daripada cerita itu di dalam bermain peran. Saya kira untuk anak itu sudah the best gitu kan. Saya kira udah nggak ngeliat buku saja udah deh, tanpa teks dia udah oke lah kan gitu untuk tingkatan anak. Bagus Pak. Ya, semoga besok berjalan lancar. Amin. RPP-nya juga sudah siap Amin. nih ya Pak. Ya, insya Allah. Supervisi ya Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan Iya. RPP ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ketemu Ibu. besok. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas kamu dinas. Memang tidak ada serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala di sini. Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digenggalakan oleh anak serigala tersebut. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digenggalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikianlah, ayo Abdus untuk ucapan terima kasih bersama 1, 2, 3. Terima kasih telah tampil dengan baik dan ini sebagai awal kamu melatih ya sampai di mana kamu bisa bergerak ya. Insya Allah nanti ke depan ada cerita lagi kita akan memperhatikannya sama ya. Oke, silakan duduk di tempat kembali. Aku lagi. Nanti kasih duit. Ya nanti ada. Yang setelahnya kamu lihat di apa namanya? Halaman 91. Ya setelah itu yang disusun. Nah, halaman berapa? 91 ya. 91 dibuka. Di situ ada bukan Oke, kamu bisa lihat dalam 91 di situ ada apa? Ada beberapa kata yang biasa, beberapa kata yang biasa, kemudian nanti kamu susun sehingga membentuk kayak masih cerita sendiri. Udah itu aja itu buka bu, 91 buka. Oke, kamu nanti akan menyusun kalimat sehingga membentuk kalimat yang punya kata-kata bijak atau kata-kata piala yang maknanya artinya kembali ke isi daripada dongeng.
Kamu catat. Nih, kan halaman berapa maksudnya? Nih berikutnya. Yang ada itunya. Ayo jam Oke. Coba yang udah selesai siapa? Dibaca terang lantang. Masih Abi. Abi, betul. Si Abi Alif. Ya betul. Jadi ini disusun nih kalian seperti ini sehingga membentuk. Nanti Pak Guru tulis di sini nih. Yang benar seperti apa? membohong, Oke, dia diungkapin dulu. Dan membohong, langsung tidak jadi akan sekaligus ya. Terus membawa. membohong tidak akan patut dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Oke, ada yang lain barangkali betul apa salah? Ada yang lain? Hah? Oke, sekarang ice breaking dulu yuk, ice breaking dulu. 3 3 B. Tidak dipercayai lagi. Nah, kamu umpamanya kamu punya masalah serius. Karena kamu sebelumnya sudah bohong terus, sehingga ketika kamu cerita sama tetangga kamu, cerita sama teman kamu, maka teman kamu tidak akan percaya, ya kan? Karena apa? Karena kamu terlanjur sudah bohong. Terlanjur sudah bohong. Denis, bohong kan, Denis? Denis bohong nggak? Nah ya, bohong iya. Makanya Denis bohong. Kalau bohong akibatnya tidak dipercaya. Ngomong sebenar apapun tetap tidak percaya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan sifat ya, atau menerapkan hidup sehari-hari. Mudah-mudahan terhindar dari sifat bohong. Terhindar dari sifat bohong. Oke, sekarang kita lanjutkan ke matematikanya ya. Yang Matu Rani dan Pak Mas Buri untuk hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2023 adalah pendampingan PI 5 yang kaitannya dengan pasca observasi. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke inti dari PI 5, kembali lagi saya selaku PP ingin menanyakan tentang Bu Rani. Gimana keadaan Bu Rani? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Baik. Walaupun ada sedikit. Iya, dan untuk hari ini mungkin Bu Rani sudah tahu kaitan PI 5 berarti adalah kaitan dengan pasca observasi. Kemudian juga mungkin ada hal-hal yang Ibu Rani alami selama pembelajaran daring. Apa jadi masalah atau kendalanya? Bu Rani mungkin bisa bercerita dulu sebelum masuk ke inti dari hari ini. Iya, waktu observasi alhamdulillah sih lancar ya Pak ya, dari kegiatan awal sampai akhir. Cuma kendalanya lupa ada refleksi. Jadi langsung Jadi tidak menanyakan perasaan bagaimana setelah tertinggal. ya masih tidak disampaikan. tersampaikan lupa. Jadi ingetin sama Bu Rani. Gitu. Bukan nanya dan bukan ingetin. Oh gitu, iya gitu. Kemudian berikutnya kaitannya dengan komunitas, gitu kan? Mungkin Ibu komunitas teman saya sejawat, mungkin sejauh mana perkembangan di sekolah ini mungkin sudah dibentuk atau bagaimana gitu kan? Makanya baik lagi Mbak review dulu. Untuk komunitas baru beberapa guru saja sih Pak yang terlibat ya, jadi belum semua guru Iya. gitu. Nanti kedepannya kan saya akan membuat program itu Pak, yang program ke pembimbingan murid. Nah itu baru sejawat beberapa aja sih, tapi saya udah izin sosialisasi ke ibu kepala sekolah. Kemudian apakah dengan adanya tadi komunitas itu apa sesuai dengan apa yang Ibu canangkan gitu kan? Harapkan gitu, dari tujuan yang Ibu harapkan, oh dengan komunitas ini bisa semuanya ikut atau masuk semuanya gitu. Iya, mungkin bertahap kan Pak ya.
kan sekolah kita untuk menengah dan jangka panjangnya itu masih rehab, jadi kita masih memikirkan yang jangka pendek dulu. Jadi sosialisasi paling orang tua, peserta didik, keterlibatannya nggak semua sih ya. Mungkin perwakilan nanti untuk yang program itu saya pilih beberapa murid, orang tua murid, juga teman sejawat, jadi belum keseluruhan Pak. Mungkin nanti jangka panjangnya baru. Jangka panjangnya ya kan? Untuk sekolah, gitu. kalau udah jadi itu kita baru bisa bergerak. Ya terkait dengan tadi apa masa depan kan, jangka panjang kan, berarti kan kaitannya dengan pemberdayaan SDM-nya adalah peserta didik kan gitu. Ujung-ujungnya adalah kita berpusat pada peserta didik kan gitu. Apakah selama ini program yang Ibu canangkan sudah mengarah ke peserta didik gitu? Iya, alhamdulillah sih kayaknya itu sudah mendekati Pak. Soalnya kan di situ nanti mereka buat program, kita diskusi, sharing sama-sama. Jadi programnya itu tiap Jumat seminggu sekali. Jadi yang mempresentasikan tentang penyuluhan kesehatan itu si anak sendiri gitu, mempresentasikan kepada teman-teman sebayanya gitu di lapangan itu nanti dilakukan setiap hari Jumat seminggu sekali. Jadi insya Allah di situ nanti Jumat depannya bergantian kelas berapa lagi, kelompok berapa, Jumat depannya begitu juga bergantian, karena perwakilan 4 orang. Mungkin sudah sih Pak. Sudah. Mungkin ada kendala? Untuk sejauh ini mungkin kendalanya itu, jadi anak tuh harus di luar jam sekolah itu perlu ada waktu buat nanti penyuluhan itu, mereka mau penyuluhan tentang apa, jadi nggak hanya di jam belajar gitu, jadi perlu waktu sih kayaknya Pak itu di luar jam belajar untuk membicarakan penyuluhan. Jadi tersebut. intinya semua yang Ibu canangkan, Ibu programkan sudah berjalan dengan baik ya, meski ada beberapa kendala gitu ya. Iya. Oke. Ya langsung aja Ibu, mungkin ngantar dari saya cukup, langsung aja ke Ibu, silakan Ibu melaksanakan yang namanya dialog pasca observasi pembelajaran pada Ibu. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mungkin saya lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Handajani, calon guru penggerak angkatan 8, dan teman sejawat saya yaitu Mas Guri. Bapak Masuri SPD dan praktek pengajar saya Bapak Agus Trisakno. Di sini saya akan melakukan pasca observasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Mas Guri, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah. Iya, ketemu Sama lagi ya, Pak ya. aku juga Ngobrol-ngobrol lagi. Bapak. Iya, Bu. Iya, izin Pak. Gimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan observasi kemarin ya di kelas, supervisi di kelas Pak? Kalau jumlah observasi sendiri kan ada 2 ya. Jadi sebelum observasi dan pasca. Iya. Jadi sebelum sih memang ya jelas kita ya harus ada usaha maksimal gitu kan untuk mencapai ke tahap berikutnya. Nah di pasca observasi itu ya harapan saya sebagai guru pendamping anak-anak ya lebih baik tentunya ya, karena sudah melalui tahapan-tahapan itu. Apalagi ya materi yang kebetulan yang nanti disampaikan itu kan terkait dengan bagaimana anak itu bisa berperan, bermain peran. Terus Pak, gimana nih Pak kalau dilihat dari tahapan skala 1 sampai 10 kira-kira capaiannya, target pencapaiannya udah sampai di angka berapa tuh Pak? Kalau saya melihat, karena ini kalau melihat di pasca observasi jelas kan udah agak halus ya. Kalau yang awal-awal kan sepertinya masih banyak kekurangan. Insya Allah untuk yang pasca observasi ini penampilan anak dalam memainkan peran di dalam dunia itu sudah 8. Ya kalau mau kesehatan 1 lagi 9, 8 atau 9. Ideal ya. Kita hargai dia latihan, dia ngapalin gitu kan. Di situ kan mungkin ada kriteria penilaian tersendiri yang menjadikan nilai itu ya berkualitas lah gitu kan. Jadi sesuai lah ya, sesuai dengan kenyataan, tidak cuma angka-angka saja kan. Nah kira-kira ada kendala nggak sih Pak kemarin waktu supervisi itu? Waktu Ya pembelajaran di kelas? kendala sih pasti ada itu. Kendala pasti, artinya kendala itu bukan berarti kemudian tidak bisa diusahakan kan. Ya mudah-mudahan itu kembali ke harapan, ekspektasi lah ya. Itu dari latihan ke latihan kemudian di akhir tuh pasca observasi ini ya lebih baik lagi karena melalui latihan itu. Tadi kan targetnya 8 atau 9. Nah, Ya. itu gimana nih Pak? Apa yang ingin Bapak
kembangkan dari pembelajaran berikutnya nih Pak? Kalau khusus ya untuk materi yang saya sampaikan kemarin ketika Ibu observasi di kelas itu kan bermain peran ya. Jadi situ sebagai tolok ukur ya bagaimana itu bisa memerankan tokoh ya atau karakter anak itu. Kalau boleh saya jabarkan di situ ada beberapa ya tokoh ya yang akan diperankan oleh anak itu tentang pengembala dan serigala gitu kan ya. Jadi di situ ada narator yang hanya membaca alur cerita gitu kan, itu memang langsung harus baca. Kemudian ada tuan dari anak gembala, kemudian anak gembala sendiri, dan ada warga masyarakat di situ. Ada kalau tidak salah 4 apa ya? Yang orang kampung. Betul, orang kampung itu yang disebut orang kampung. Dan mereka itu harus memerankan masing-masing karakternya sebagai tokoh apa. Seorang anak gembala pastinya kan itu seperti apa, begitu juga majikannya, dan tuannya, dan orang-orang kampung itu. Dan kalau lebih maksimal lagi tentunya ya kostum yang bisa warnai ya dari kegiatan pemilih itu. Ya kalaupun anak-anak udah cukup adalah mimik, kemudian intonasi ya ketika bicara-bicara atas peran apa yang dia lakukan sebenarnya cukup. Cuma kalau tidak didukung dengan itu tadi ya kostum sepertinya ya ada masih dalam tanda kutip ya perlu pembenahan, penyempurnaan itu. Terus Pak, ini kan tadi bermain peran itu anak-anak latihan dulu dong, tentunya nggak dari maksudnya nggak hanya guru aja yang mengarahkan. Kira-kira tuh orang tua murid sendiri berperan nggak sih dalam yang tadi dalam hal strategi ini pembelajaran? ya dalam hal ini tetap terlibat ya paling tidak kan kalaupun guru itu kan hanya sebatas di sekolah ya. Iya. Ada waktu kan terbatas, kemudian apalagi kalau nanti lah lebih ke maksimal tadi ada semacam baju yang sesuai dengan perannya ya, itu saya kira orang tua lebih berperan dari apakah pinjam atau nyewa dan sebagainya kan, itu harus melibatkan orang. Di samping tentunya anak juga kalau memang orang tuanya pernah pendidikan gitu kan, dia akan mencoba melatih anak itu jadi tokoh apa kan gitu kan. Tentu orang tua itu akan mencoba melatih kemudian anak untuk keberagaman, dan di situ bisa dari orang tua akan masuk Bagus ya, Pak. supaya kampanye lebih. Jadi paling nggak ada dari luar sekolah yaitu keluarga, kemudian dari sekolah sendiri ketika KBM berlangsung. Jadi ada kolaborasi ya Pak. Ya. Terus Pak, di pembelajaran berikutnya kan waktu praobservasi Bapak menerapkan itu pembagian kelompok masih berdasarkan pada random gitu ya Pak. Oh iya. Nah untuk berikutnya mungkin apa ada strategi, maksudnya pembagian kelompok misalkan secara tipe belajarnya Bapak seperti itu di pembelajaran berikutnya nanti kalau ada materi Kalau ini kan kebetulan dari pertama kita hanya sebatas kelompok saja ya, dan sementara kelompok itu saya tidak melihat dari kemampuan anak ya, katakan nilai tinggi, rendah, sedang enggak. Jadi di situ saya kebetulan melihat ke tempat duduk saja waktu itu. Biasanya kan di sekolah itu pokoknya pertama kan macam-macam kadang-kadang ya, satu lajur ya kan, kemudian dirubah lagi, artinya seperti itu aja gitu kan. Jadi dirubah dengan keadaan yang ada di kelas saat itu. Jadi tidak lebih tidak melalui seperti apa. Jadi begitu saja. Nggak spesifik. Ini anak yang kemampuan bacanya kurang. Tidak. Dalam hal ini ya untuk peran kemarin tentang pemilih itu saya ambil seperti itu, bukan yang acak ya paling tidak ya, tidak dijelaskan ada kriteria nilai gitu kan tinggi sedang bukan satu ya. Kalau memang itu nanti untuk masukan dari Kurani, saya kira ya sebagai catatan saya ke depan akan mungkin mencoba dari sisi nilai ya. Tapi nilai mungkin dirandom gitu ya. Yang tinggi, rendah, sedang. Ini Pak, kalau untuk itu perlu nggak sih Pak bantuan dari teman sejawat? Kalau tadi kan mungkin kolaborasi dengan orang tua dan dari teman sejawat supaya ini pembelajarannya lebih aktif. Saya kira itu lebih bermanfaat dan mengena juga, karena
kalaupun kita sebagai guru, latar belakang kita kan berbeda-beda, ya kan? Ya katakanlah dalam cerita dongeng ini, ya kan? Saya kira yang akan lebih berkompeten itu adalah mereka yang dalam ahli seni itu lebih ini gitu kan, karena kaitannya dengan pementasan kan, dia akan lebih fokus ya dan lebih apa namanya mendalami dalam bidang itu. Kalau guru kan skala global ya kan, tapi kan kualitasnya kan setengah-setengah. Tapi kalau yang spesifik itu kayak semacam ahli seni kan tahu tuh kira-kira seperti apa yang terbaik. Dan ini penting, kita punya teman katakanlah dalam masalah seni, ya kita rekrut, kita libatkan, kita ambil pendapatnya, kita terapkan. Ya, itu penting. Bisa tuh kan nanti dipakai buat terima kayaknya. Ya untuk ke depan udah nanti. Terus susah nggak sih Pak? Waktu kan 3 kali tampil nih anak ya, itu susah nggak sih Pak mengarahkan anak gitu? Butuh waktu berapa lama tuh kira-kira? Anak itu memang apa ya, susah, anak itu susah. Ya apalagi kita mungkin belum bisa apa ya, mengambil hati anak ya, karena kan kecenderungannya semaunya gitu kan. Diatur ya kan kesannya selalu bertolak belakangan. Tapi dengan apa namanya ya, coba ke depan, kemudian yang lain melihat ya bagaimana seseorang bisa memerankan di dongeng itu ada ininya, ada apa ya, pengaruhnya. Anak itu akan merasa apa ya, yang tadinya katakanlah semaunya, tapi karena dia tampil ke depan, itu dia akan merasa hati-hati dan mau mendengarkan kan gitu kan. Sehingga untuk tampil-tampil berikutnya dia lebih hati-hati, dan mungkin kalaupun ya kita sebagai guru kan hanya sempat menyampaikan ya untuk diulang lagi, diapal dan sebagainya, tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu mengiyakan saja apa yang bisa kita lakukan kan. Tentunya anak-anak yang memang berkeinginan ya, untuk menjadi seseorang yang bisa tampil dengan baik di dongeng ini. Ya pada umumnya seperti itulah guru menyampaikan, kemudian harapannya ya anak itu bisa menyajikan, menampilkan sebagaimana petunjuk yang ada. Nah itu kan cuma perwakilan tuh Pak, kemarin yang saya lihat ya kelompok 1 diwakili ini, kelompok 2, 3 Ya, tidak. Untuk semua berpihakan pada murid biar semua nanti di selanjutnya mungkin terlibat gantian anak yang belum tampil. Nah itu gimana nih Pak? Untuk ke permintaan murid biar semuanya terlibat semua gitu. Idealnya memang tidak harus semua sih Bu. Oke, dalam penampilan, dalam apa namanya anak itu terlibat semuanya. Dia akan merasakan, terlepas dari itu dia mampu untuk berperan ya sebagai orang yang bisa menemukan ya peran orang lain. Itu ya tidak semuanya. Artinya dari penjajakan itu anak harus semua deh. Yang penting kan nanti Pak Guru bisa menyimpulkan nih si A si B-nya yang nanti kira-kira bisa berperan atau bisa mewakili ya, untuk nanti bisa pentas sebagai apa namanya tokoh di dalam cerita itu. Terus udah apa tadi Bapak sudah menyebutkan tentang pengembangan itu ya, tadi pengembangan diri ya untuk kostum dan sebagainya. Iya. Jadi bisa disimpulkan ulang Bapak, ini Bapak sudah dapat apa nih dari obrolan kita ini? Iya. Sepertinya ya ini obrolan ini bermanfaat sekali karena berbagai tahapan itu ada maknanya dari pertama, kedua, dan ketiga dari apa namanya sebelum observasi, pas observasi dan pasca. Itu kan akan berkaitan dan kita akan apa namanya ya menemui ya dari berbagai momen itu sehingga bisa disimpulkan bahwa apa yang ditampilkan anak-anak itu tidak begitu saja ya, bisa tampil secara baik atau apa, tapi lebih kepada bagi anak itu berlatih ya, sehingga harapan yang diinginkan oleh sekolah ya oleh Pak Guru gitu kan, dan anak sendiri tentunya bahkan orang tua itu akan lebih baik karena berdasarkan tahapan-tahapan itu, dan termasuk di dalam mungkin materi-materinya ini adalah contoh satu ya antara sekian materi yang disampaikan oleh seorang. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak, sesuai harapan. Terima kasih banyak nih Pak, sudah sharing, sudah berbagi ya. Semoga kedepannya anak-anak juga terlibat langsung ya, kolaborasi juga nih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi untuk Bu Rani dan Pak Mas Puri, langsung aja ke Bu Rani kan, langsung aja biar main waktu juga kan. Iya Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan Pak Mas Puri berkaitan juga dengan
CKP kan gitu kan, langsung aja apa hal yang menarik atau yang ibu kuasai selama ibu melaksanakan atau mengikuti kegiatan CKP ini? Iya. Hal menarik bagi saya tuh Bapak Mas Guri sudah membuat anak tuh terlibat ya, menyenangkan pembelajarannya, dibuktikan dengan jadi pada awal kegiatan dia ice breaking ya Pak ya, jadi ada yel-yel, ice breaking, pokoknya semangat tuh anak-anak Pak di situ. Nanti bisa dilihat di videonya. Itu hal yang menarik. Kemudian mungkin ada yang masih bingung dari materi pembelajaran CGP kemarin sampai modul 3.3. Nah iya itu Pak, mungkin untuk pengembangan itu ya Pak ya, yang sosial emosional itu sendiri. Sebenarnya sih kalau untuk diskusi kelompok sudah ada, cuma mungkin di dalam itunya apa sih Pak, kayak teknik stop gitu-gitu ya Pak. Masih bingung. Terus iya kesadaran diri ini belum saya kita belum terlihat pas bagi di kelas, tapi sebagian besar udah. Mungkin untuk teknik stop aja mungkin bisa dimunculkan nantinya. Makanya kan Ada di garis bawah lah ya. Iya. makanya kan tadi saya ceritanya kan di mana ikan yang tidak kendala di mana gitu. Makanya kan Mindfulness-nya. mindfulness. Ya itu aja Bu Rani, terima kasih ya untuk hari ini. Yang terus nanti untuk tugas berikutnya kaitan dengan kuesioner mohon untuk sempat kembali lengkapi lagi karena nanti kita akan Masih ada follow up ya, tindak lanjut ya. di PI 6-nya. Di PI 6 sekali lagi. Angket untuk siswa 5 orang, guru 5 orang, kepala sekolah dan juga di sendiri. Tapi di kemarin lampunya kosong lagi. Kemudian juga nanti yang terakhir adalah diskusi tentang pemetaan aset. Mungkin main tadi udah saya lah, tapi udah berarti bisa lebih karena agak ada mundur dari dihadiri lagi Pak, dihadiri Enggak, lagi apa cuma dikasih apa ya, dokumentasi? yang visioner, yang PI yang visioner terus dibagi. Iya. Kemudian untuk yang tadi udah di pemetaan udah nggak ada. Nah kan tadi scan-nya juga agak buram Iya, karena itu laporan saya ke LK juga agak enak juga. Iya. Kalau di scan ulang lagi kan Iya, itu aja. Kalau bisa ya lebih cepat lebih baik. Iya, Pak. Asumsi Siap. saya adalah saya pun nggak mau repotin gitu bagi waktu ya Pak. Iya. ST Atau sama tahu aja gitu. Yang itu aja, hanya saya mengingatkan kembali tugas-tugas apa, kemudian LMS-nya cek kembali kalau ada masih kurang. Kalau kembali Pak Markus baru sampai 78%, dan Pak Gus gimana? Coba cek lagi. Iya. Pak Markus sudah nggak memberi komentar per teman atau belum? Makanya sekarang saya hanya mengingatkan kan, karena tugas hari ini pun yang pasca ini nanti untuk di 2.3 kan. Makanya kan saya masih nunggu tugas akhirnya Pak. Iya, Pak. Kalau saya tidak hadir, saya nggak berani upload. Buktinya mana pendampingan dan nanti untuk yang formulir yang pra sama obser mau nanti peraturannya nggak bisa kirim ke Oh saya. ya, harus selalu ada bukti fisik. Iya. Bukti Iya, dan benar. nanti kirim ke saya untuk Dokumentasi. pelaporan PI 5 ini, karena PI 5 itu tidak hanya coaching ini tapi juga dari pranya dan observasinya, tapi data dan bisa saya bentuknya per anak aja berarti Pak pas Iya, jadi jangan digabung. lagi saya main potongan batu Pak. Oh gitu. Ini juga mau semuanya Ini potong 45 halaman. Bapak baca. enggak terus bisa potong kan, tapi kan itu nanti data yang ada sang itu kan 5 anak berarti harus ada 5. Kalau ada guru juga 5 guru, tidak 1 guru kan gitu. Pokoknya mohon maaf nanti masing-masing nanti itu aja. Atau nanti kalau toh saya butuh kan nanti biar lebih gampang untuk upload per individunya. Ya mungkin itu aja Bu Rani pertemuan hari ini. Kita doakan sukses sama Pak Mas Doni. Amin. Terima kasih juga sukses buat Pak Mas Terima Doni. kasih untuk hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode berikutnya Iya. di PI yang ke-6 ya kan. Iya. PI 6 nanti dan sebagainya. Tapi Sampai- maaf, ya. kalau untuk yang selanjutnya berarti tidak harus guru yang sama kan? Kayak saya gini. Oh, enggak, Pak. Atau masih Betul. tindak lanjut yang bebas. Bebas. Nah, khawatir Pak pendampingnya bos saya, no guru itu aja. Ya kan gini Pak, makanya tadi kan yang namanya komunitas teman Iya, sejawat, teman sejawat nggak kadang gitu aja. macam-macam silakan nanti. Makanya kalau saya mah kembali lagi pada kondisi yang ada, ternyata kan guru pada sibuk juga Pak. Iya. Makanya kan saya kembali mengingatkan Ya, diskusi titik tekannya berjalan ya. berjalan, jangan sampai stuck lah. Yang penting ya kalau kita mau kita bantu ya jangan setengah-tengah ya udah lah ya. Jangan cemburu ya kan gitu ya kan.
Wah, tadi sudah lihat diskusinya dengan Pak Sumur dan sebagainya kan, itu aja. Terima kasih Bu Rani, Pak Mas Budi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati deh. Makasih ya nak. Ya Iya. Allah, capek berdiri.